Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Di edisi spesial BKSN 2020 pertemuan minggu kedua ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pengampunan 70 kali 7, yaitu pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang unlimited. Dan kali ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Donatus Suwaji CM. Mari kita mulai dan siapkan hati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami sampai hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami yang hendak mendengarkan sabda-Mu. Semoga perjumpaan kami dengan sabda-Mu pada kesempatan ini mampu menguatkan semangat iman dan identitas kami sebagai putra-putrimu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Suatu ketika datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, selamat sejahtera merayakan Minggu Biasa yang ke-24. Dalam hal ini temanya adalah pengampunan. Nah,
pengampunan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari itu sudah mempunyai nilai yang baik. Dianggap orang itu kita murah hati. Dalam hari ini Tuhan Yesus memberikan contoh dalam perumpamaan pengampunan yang jauh lebih tinggi lagi daripada pengampunan kita yang sudah mempunyai nilai tadi. Nah, untuk menerangkan hal itu diberilah contoh suatu perumpamaan tentang hamba yang jahat, atau kalau dibilang secara lain adalah raja yang sangat murah hati. Dalam perumpamaan itu diceritakan bagaimana para debitor itu ketika menghadap rajanya dengan penuh belas kasihan dan menyembah, segera dibebaskan utangnya itu. Sebaliknya, ketika para hamba tadi pulang dari pengadilan yang murah hati tadi, di jalan menemukan hamba-hamba lain yang berhutang kepadanya dan juga minta kemurahan kepada dia itu untuk sabar menunggu waktu dia menghimpun dana untuk membayar hutang. Hamba pertama tadi kelihatannya sangat kejam dan kikir. Kejam dan kikir. Kejamnya itu ialah hamba yang minta kesempatan itu tidak diberi kesempatan, bahkan dicekik, dianiaya. Kikirnya itu karena utang piutang itu sebetulnya tidak seberapa, tapi tuntutannya sangat banyak. Kalau tidak bisa, malahan dia akan merampas galang miliknya, bahkan anak istrinya. Dalam hal inilah Tuhan Yesus ingin memberikan ajaran dan rambu-rambu kepada para muridnya, kepada kita, bagaimana perilaku kita terhadap sesama dalam hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari dipenuhi dengan perhitungan-perhitungan, apalagi kalau tentang piutang itu. Sehingga kita selalu menghitung-hitung untung rugi dalam hubungan dengan sesama. Sebisa mungkin kita tidak rugi, bahkan untung dalam pergaulan itu. Tidak tahu menahu pihak lain bagaimana. Yang penting sekurang-kurangnya tidak rugi, kalau bisa malah untung. Nah, dalam hari ini Yesus mengoreksi sikap kita yang pada umumnya egoistik, mementingkan diri sendiri itu harus lebih bersifat sosial dan murah hati. Sikap kedua itu walaupun kelihatannya mahal, tapi kalau kita lakukan baru memulai saja sudah merasa hasilnya, yaitu orang lain sangat senang. Apalagi kalau kita teruskan dengan sikap mengampuni, murah hati, malah memberi hadiah dan lain-lain itu, alangkah bahagianya orang-orang lain itu. Sehingga dalam hari itu kita bisa mencermati lebih tinggi bagaimana sikap Tuhan. Kalau kita manusia jahat saja sudah sebaik itu sikap kita terhadap orang lain, tentu Tuhan itu akan jauh lebih murah kepada kita. Hal itu menggugah kita untuk lebih rajin berdoa, beribadat, untuk lebih mampu meruntuhkan hati Tuhan. Meruntuhkan hati orang biasa kita bisa, tentu Tuhan lebih melihat lebih dalam lagi pada kita. Kita juga mampu meruntuhkan hati Tuhan. Sehingga kita orang berdosa seperti ini tidak boleh putus asa, karena Tuhan Maha Baik, Maha Murah itu, asal kita menghormati, menyembah, berdoa kepadanya, langsung saja kita sudah mendapatkan pengampunan dan kemurahan. Bahkan sebelum kita melakukan, hati kita sudah mempunyai niat saja. Dalam hati itulah Tuhan mengetahui semuanya, sudah memberikan pengampunan. Sebab itu dalam hidup sehari-hari kita berusaha untuk
menyediakan waktu, membuang waktu istilahnya orang biasa, untuk Tuhan lebih banyak lagi. Karena padamnya kita ini kikir untuk menyediakan waktu bagi Tuhan dalam doa dan meditasi dan lain-lain, sehingga satu hari yang 24 jam itu, kalau kita sudah mampu setengah jam saja berdoa atau meditasi, sudah merasa sangat baik, sudah merasa sangat menghormati Tuhan. Padahal kalau dihitung perbandingannya, waktu itu sangat kecil dibanding kita bekerja, bermain, senang-senang. Maka sangat baik kalau kita mawas diri, mengakui tentang kekurangan tadi, dan berangsur-angsur menyediakan waktu dan kesempatan untuk lebih menyembah Tuhan di dalam doa, membaca kitab suci, buku-buku yang baik, dan memberikan dharma bakti, karya sosial di dalam hidup sehari-hari. Usaha kita, niat kita itu sangat besar artinya bagi hidup roh dan hidup kekal kita. Baru mulai saja sudah mempunyai nilai, apalagi kalau dilakukan dengan kesabaran, ketekunan, akan jauh berguna lagi. Kita sadar kita ada kurang sempurna, terkadang-kadang lupa, terkadang-kadang payah, lalai dan lain-lain, sehingga niat tadi sering-sering batal, tidak terjadi. Tapi semua itu hanya menggambarkan kelemahan manusiawi, bahwa dalam kelemahan itu sudah berusaha sebaik itu sudah mampu meruntuhkan hati Tuhan. Sehingga dalam hidup sehari-hari kalau kita teliti, keuntungan kita, kebaikan kita yang kita lakukan itu sudah jauh lebih banyak daripada kejahatan. Kita sudah maju setapak-setapak untuk lebih baik itu. Semoga ulasan renungan dan wawasan yang kami ungkapkan mewakili hati kami dan hati-hati para saudara itu memberikan dorongan, semangat yang lebih baik lagi untuk hidup mendatang. Terima kasih. Sahabat Santo Paulus, semoga renungan dari Romo Swaji tadi yang kita dengarkan semakin menginspirasi kita untuk selalu berusaha mengampuni sesama kita, khususnya mengampuni anggota keluarga kita masing-masing. Mari kita selalu mengampuni mereka supaya Tuhan juga mengampuni kita. Mari kita hening sejenak dan meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan marilah kita sempurnakan renungan PKSN minggu kedua ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada kesempatan ini dapat semakin mengarahkan hidup dan iman kami hanya kepadamu. Kuatkanlah langkah hidup kami sekeluarga, agar kami senantiasa bergembira di dalam iman dan selalu bersyukur atas jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi.
menggugah jiwa, segarkan